Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rahman Sahabu. Saya Stambuk 2018, Prodi Akuntansi. Dan ini adalah Orasi, obrolan menginspirasi. Kenapa lo memilih jurusan ini? Kalau dari lubuk ya hati yang paling dalam nih, kenapa sih saya memilih program studi akuntansi? Itu yang pertama karena dulu di zaman masa sekolah itu, di SMA itu, prodi atau yang dibilang namanya, kalau kami ya mata kuliah, di sekarang ini kan akuntansi, kalau dulu di SMA namanya itu pelajaran ekonomi itu paling banyak diminati. Sehingga saya berkecimpung di dunia ekonomi, kemudian menurut saya ini ada nih feedbacknya sama saya, kemudian ada nih potensi saya di bidang ini gitu. Oleh karena itu ketika masuk kuliah, cocok nih untuk ikut ngambil program studi akuntansi gitu. Terus menurut abang ikut serta dalam organisasi itu penting atau enggak ya? Alasannya kenapa? Bener-bener, ini banyak banget nih pertanyaan seperti ini dari teman-teman. Kenapa sih ikut organisasi? Buat apa sih ikut organisasi? Nah, teman-teman, banyak pertanyaan ini pernah diajukan ke saya secara pribadi. Waktu saya dulu pernah buat orator di TikTok ya. Bahwasanya kenapa sih saya aktif ikut organisasi? Yang pertama teman-teman, itu ya, di organisasi itu kita belajar bagaimana sih caranya kita mendapat relasi. Pertama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, ketika kita berorganisasi, di situ kita bakalan dituntut untuk show up dan speak up. Ya, kenapa saya bilang demikian? Karena logikanya gini, ketika kita masuk organisasi, berkecimpung di dunia organisasi, apakah kita mau diam saja tanpa memberikan feedback kepada orang lain atau tanpa memberikan feedback kepada organisasi kita? Tentu tidak dong. Nah, kemudian teman-teman, hal yang berikutnya kenapa saya berkecimpung di dunia organisasi, itu adalah saya akan mencoba meningkatkan personal brandingnya saya. Nah, begitu teman-teman. Kenapa? Ketika kita masuk di organisasi, kita pasti bakalan dituntut nih sama teman-teman. Kamu punya personal branding lo di sini gitu. Kamu jago public speaking. Cuman kalau misalnya lebih kamu asah, pasti kamu bakalan bisa nih jadi motivator atau orator atau resensator dan lain sebagainya. Dan itulah kenapa saya aktif di organisasi. Dari semua organisasi yang udah abang ikutin, kira-kira mana yang paling abang sukai? Oke, kalau ditanya mana yang paling abang sukai, berarti ini pertanyaan awalnya ada berapa sih organisasi saya tentu kan? Oke, untuk organisasi yang saya ikuti saat ini di Pancabudi, yang untuk di kampus itu ada 3. Sedangkan yang untuk eksternal itu 3. Jadi kurang lebih itu ada 6 organisasi yang saya kecimpungi sekarang ini. Mulai dia bergerak di bidang sosial, kemudian bergerak di bidang prestasi, akademik dan lain sebagainya. Disitulah semua organisasi yang sedang saya kecimpungi. Dan yang paling, menurut saya paling banyak saya berkontribusi untuk saat ini ada 1, itu namanya Permadiksi. Permadiksi Unpap, yaitu Persatuan Mahasiswa Bidik Misi. Nah, disitulah yang paling banyak saya berkecimpung dan memberikan kontribusi saya. Kemudian yang kedua itu ada namanya HMA, itu Himpunan Mahasiswa Akuntansi Unpap. Nah, di situ yang kedua saya berkecimpung di dunia organisasi dan memberikan feedback yang kedua lebih banyak daripada Permadiksi tadi. Boleh nggak abang ceritain tentang prestasi-prestasi ya bang? Kalau untuk prestasi ya, untuk sejauh ini ada beberapa prestasi yang sudah saya raih. Kurang lebih itu debat, kemudian ada juga orasi. Itu orasi yang biasa ya, bukan orasi seperti kita ya. Kemudian ada juga dia esai, LKTI, kemudian singing. Dari semua prestasi dan penghargaan yang abang dapat, kira-kira mana sih yang paling berkesan? Dan kenapa? Oke. Kalau dibilang mana yang paling berkesan, semuanya berkesan sih. Berkesan banget. Cuman harus ada dipilih 1 nih ya. Iya, dipilih 1 ya, yang paling berkesan. Oke, kalau dibilang yang paling berkesan itu 1, itu yang namanya Lomba Debat Gembira kemarin. Itu pada tahun 2018 kalau tidak salah. Itu lomba debat mahasiswa nasional, itu diadakan di Universitas Andalas. Kenapa saya bilang itu sangat berkesan? Karena kita di situ dikumpulkan dari berbagai organisasi di Indonesia, teman-teman. Jadi ada berapa nih universitas di Indonesia? Kurang lebih waktu itu sekitar 64 organisasi yang ikut di acara itu. Jadi kita dikumpulin banyak banget dan di situ kita bakalan lihat tuh potensi-potensi dari setiap universitas. Ya, di situ saya sempat nih merasa minder gitu kan. Saya sih dari Pancabudi gitu ya kan, swasta gitu. Kok bisa ya digabungin sama orang ini? Yang berkesannya itu bukan saya menang atau kalahnya teman-teman, tetapi saya berkecimpung ataupun bergabung dengan orang-orang yang luar biasa di Indonesia gitu loh teman-teman. Luar biasa banget, itu yang paling berkesan bagi saya. Kenapa abang bisa pede mengikuti lomba-lomba? Boleh kasih tipsnya nggak? Aduh, kenapa bisa pede dan bisa berikan tipsnya gini ya? Sebenarnya kalau dibilang pede, kayaknya nggak pede banget gitu ya. Cuman entah kenapa dari dulu itu selalu dituntut untuk berani gitu, untuk show up, untuk setiap ada kegiatan itu yaudah maju aja gitu ya kan.
Tipsnya yang pertama ya dari saya, kenapa saya bisa sepede itu. Pertama itu saya tidak menghiraukan omongan orang. Itu yang pertama. Karena ketika saya memasukkan omongan orang yang negatif ke pikiran saya, itu pasti bakalan mendoktrin diri saya untuk tidak maju ke depan. Itu yang tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, ya tentu dong di situ ada persiapan. Itu penting banget ketika kita mau show up, mau tampil dimanapun. Contohnya di orasi ini nih. Jauh sebelumnya itu saya udah persiapin gimana ya nanti di orasi ya. Takutnya saya deg-degan nanti orasi TV-nya, Unpad TV-nya kecewa gitu dengan saya gitu. Jadi persiapan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga itu penampilan. Menurut saya itu penampilan, karena ketika saya tampil dengan penampilan yang nyaman buat saya semakin pede. Itu yang ketiga. Tips dari saya itu penampilan. Karena ketika saya udah nyaman dengan penampilan saya saat ini, saya pede untuk berbicara di depan teman-teman semua. Gitu. Itu 3 tips dari saya. Kira-kira Abang udah puas belum sama prestasi dan penghargaan yang udah Abang dapat? Masya Allah, pertanyaannya udah puas gitu ya. Bisa nggak pertanyaannya jangan ada kata puas gitu? Saya sebenarnya belum puas. Serius belum puas banget, karena gimana ya? Kalau dibilang puas, enggak. Bukan belum lagi, enggak puas. Karena cuman saya apresiasi diri gitu. Udah sejauh ini, udah pernah mengikuti lomba ini, udah pernah meraih prestasi ini, saya bersyukur gitu. Saya bersyukur punya diri yang bisa berani, mau tampil dan sebagainya. Kalau dibilang puas, saya nggak puas. Dan belum puas, pengennya itu memuaskan diri lagi di dunia prestasi. Jadi saya belum merasa puas dengan prestasi yang udah saya dapat saat ini. Pengennya itu coba dan coba lagi biar dapat prestasi yang lain gitu. Karena kita tahu prestasi itu nggak mesti di situ-situ aja gitu. Ya tambahin gitu, apalagi prestasinya gitu. Gitu sih, belum puas sih sebenarnya. Siapa yang menginspirasi dan menjadi peran penting dari Abang? Oke. Dibilang ya kalau siapa yang paling menginspirasi dan menjadi peran penting, itu sebenarnya balik lagi ke diri saya. Kalau misalnya secara pribadi, tentu itu keluarga. Yang menjadi inspirasi itu keluarga. Kemudian peran penting kenapa saya harus berbuat seperti itu karena keluarga. Nah, itu pertama ibu. Kenapa saya bilang ibu? Ya karena kita, ya jujur saja nih ya, saya mau belak-belakan sama teman-teman. Saya ini sebenarnya broken home. Jadi ketika saya jadi broken home, tinggal sama ibu, ya di situ saya mulai mencari bahwasanya saya itu sebenarnya siapa sih gitu. Ketika sama ibu, saya seperti ini rupanya. Dan tidak sewaktu dulu masih lengkap keluarganya gitu. Jadi ketika saya jadi dekat sama ibu nih, sebenarnya ibu saya ini jadi ayah sekaligus ibu ya. Gimana sih? Saya itu terinspirasi dari dia gitu. Dia bisa kedua-duanya gitu. Jadi kami itu dari kecil sampai sekarang itu dihidupi dia dengan berbagai masalah dan latar belakang yang berbeda dari keluarga dia. Tapi dia sanggup menyikapi dan menghidupi kami sampai sekarang. Itu yang menginspirasi saya sekali hingga saat ini. Ya walaupun saya tahu pendidikan orang tua saya, tentunya ibu saya itu dulu kalau nggak salah, dia bercerita pendidikan terakhirnya itu adalah SD. Cuman kalau untuk action, dia itu jauh lebih di atas rata-rata menurut pribadi saya ya. Karena udah membesarkan saya seperti itu luar biasa banget, menginspirasi banget dalam hidup saya. Dan itu penting untuk saya kenang seumur hidup. Apa motivasi hidup Abang? Oke, motivasi hidup saya gini. Kalau ditanya motivasi hidup ya, motivasi hidup saya itu simple sih sebenarnya. Lakukan yang terbaik di setiap harinya. Dan jangan dengarkan omongan orang lain yang mencoba menjatuhkan dirimu. Itu aja simple. Jadi setiap hari itu senyum aja. Nanti bakalan ada aja yang datang yang positif. Contohnya ya, jauh-jauh hari itu saya itu datang nih jauh-jauh dari Aceh ke Mari, ke Medan gitu ya kan. Tapi jauh sebelum itu Allah sudah mengatur nih sama saya nih. Pasti yang terbaik selalu datang gitu. Dan intinya saya mencoba percaya bahwasanya dalam hidup itu kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan, dengan semua hal-hal yang baik, pasti juga akan datang yang terbaik buat kita. Intinya lakukan saja yang terbaik di setiap harinya, dan jauhi ataupun jangan masukkan kata-kata negatif ke pikiran kalian. Sukses di mata Abang itu apa sih? Kalau ditanya sukses di mata saya itu, kayaknya simple sih, sesimpel ini menurut Rahman ya. Menurut saya itu sukses di mata saya itu ketika saya melakukan sesuatu hal yang menyenangkan bagi diri saya, dan itu tidak mempunyai beban untuk pikiran saya dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu kesuksesan bagi saya. Karena saya itu nggak membawanya itu sebagai beban. Itu saya membawanya itu sebagai sebuah hobi bahkan, kemudian sebagai sebuah inspirasi bagi orang banyak. Jadi itu menurut saya sukses. Intinya saya melakukan sesuatu hal tanpa adanya beban, dan itu sesuai dengan kemauan. Itu menurut saya itu adalah sukses.
Setiap orang adalah agent of change. Jika ada kesempatan, apa yang kira-kira Abang mau buat untuk kemajuan Unpad? Sebenarnya kalau mau dibuat, kalau ditanya apa yang mau saya buat untuk perubahan gini ya di Unpad ini gitu. Pertama itu so pasti tentang pendidikan. Karena memang saya mungkin secara gimana ya kalau dibilangnya. Kalau secara pribadi dan secara personal branding saya lebih dominan ke kecerdasan linguistik nih, public speaking. Nah, jadi saya ingin membuat perubahan di sini itu sebuah kelas belajar yang memang nantinya itu mewujudkan mahasiswa-mahasiswa yang bisa tampil maju dan show up dengan potensi mereka. Jadi saya di situ bakalan buat sebuah kelas belajar yang tujuannya itu membackup teman-teman yang mau tampil namun belum berani untuk maju. Jadi situ pengen deh dibuat pelatihan gitu yang sifatnya itu nanti membuat mereka teman-teman yang ada bakat tadi mau show up, mau tampil gitu dengan bakat mereka. Dengar-dengar Abang punya bakat nyanyi, boleh nggak nyanyi dikit aja untuk Sobat Unpad? Ini beneran nih dipaksa nyanyi? Ya udah deh. Ini dikit aja ya, tapi fals serius. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Untuk Sobat Unpad, saya ingin menyarankan kepada kalian teman-teman, jangan lupa untuk selalu bersyukur di setiap harinya dan lakukan yang terbaik setiap harinya. Jangan pandang bulu ya teman-teman, lakukan yang terbaik setiap harinya. Kemudian teman-teman carilah wadah kalian untuk bisa dapat menampilkan bakat-bakat kalian dan jangan ragu untuk maju melangkah ketika kalian percaya diri kalian bahwasanya bisa. Setelah itu teman-teman, jangan lupa doa restu orang tua itu paling penting. Selalu hubungi, bagi kalian yang anak kos-kosan pastinya banyak banget nih, hubungi tuh orang tua. Pasti mereka bakal rindu banget sama suara-suara kalian. Ya walaupun kalian di sini, saya tahu banyak di sini pasti anak kos-kosan yang kesakitan, kerintihan, nggak makan dan lain sebagainya, saya tahu. Dan itu nggak perlu kalian ceritakan kepada orang tua, cukup beri kabar saya baik-baik saja. Saya Rahman Syahabu dan ini adalah Orasi, obrolan menginspirasi. Di daunnya enggak, kalau misalnya kita, beda. kalau kita misalnya nanamnya di hidroponik nggak ada cacing. Kalau nanamnya di kultur jaringan pakai agar-agar nggak ada cacing. Tapi nggak ada. Tapi semenjak semakin hari ke sini udah biasa aja sih lihat cacing karena udah terbiasa di lahan.